rupanya sang pemburu ijazah asli itu dipanggil juga ke Polda Metro Jaya pada tanggal 16 Mei lusa ya. Sorry, bukan tanggal 16 Mei, tanggal 23 Mei. Nanti kita persisnya kita akan tanya kepada yang bersangkutan ya. Yang tidak lain namanya adalah Rismond Hasiholan Sianibar. Selamat malam bro. Malam Bang Refli. Oh luar biasa ya. Saya tadi kan Anda iseng-iseng ngasih undangan ya. Ternyata Anda dapat 2 kali undangan ya. Iya Bang, ternyata. Ya. Kenapa berapa ya? itu? 15 dan besok lusa tanggal 22 Mei. Oke. Pukul 10 hari Kamis. Pertanyaannya adalah undangan pertama itu kenapa Anda tidak datang? Ini untuk kalau saya tahu sudah Anda katakan, tapi klarifikasi ke publik tentunya ya. Itu yang itu 2 surat sekaligus itu Bang, dalam satu amplop. Oke. Jadi yang tanggal 15 itu bahkan hari ini mereka mengirimnya ke alamat yang nggak persis gitu loh. Sorry. Pihak JNE-nya paket. Sorry, saya benarkan untuk informasi penonton ya, bahwa surat pertama itu ditanggalkan tanggal 9 Mei 2025. Ya, tanggal suratnya untuk hadir pada tanggal Kamis 15 Mei 2025. Iya, Bang. Kemudian surat kedua itu ditanggalkan tanggal 16 Mei 2025 untuk datang Kamis 22 Mei 2025. Nah, sekarang klarifikasi dulu. Kenapa Anda tidak datang terhadap undangan yang seharusnya tanggal berapa tadi? Tanggal 15 Mei tadi. 15. Ya, silakan. Nah, klarifikasinya itu surat datang berbarengan hari ini, Bang. Yang baik pemanggilan tanggal 15 maupun yang tanggal 22. Nah, yang tanggal 5 itu pun hari ini salah alamat. Jadi pihak paket menelpon saya akhirnya. Terus saya tanya nomornya dari siapa? Taunya dari si pengirim. Berarti Polda Metro Jaya tahu dong harusnya nomor telepon saya. Buktinya pihak paket mengetahui nomor telepon dari pengirim pihak Polda Metro Jaya. Nah, pertanyaannya kenapa sebelum tanggal 15 Mei itu mereka sudah tahu apa saya, nomor telepon saya, kenapa nggak di WA gitu kan Bang? Bahkan sampai hari ini juga tidak ada WA. Nah, kasus dengan Pak Roy Suryo dengan Pak Michael Sinaga itu mereka WA juga samping ke alamat gitu loh Bang. Mungkin gitu. Mereka takut WA Anda karena Anda ahli digital forensik. Jadi intinya adalah Anda tidak mangkir gitu ya. Nggak tahu ada pemanggilan itu. Hari ini pun salah alamatnya gitu loh Bang. Jadi saya minta supaya datang sore ini juga bukan besok gitu loh Bang ke pihak paketnya. Nah, itulah isi suratnya. Anda mendapatkan surat itu di alamat di mana? Di rumah, tapi rumahnya alamatnya nggak sesuai Bang. Maksudnya rumah Anda yang di Jogja, yang di apa? Bukan Bang, di Siantar. Di Siantar. Iya, Pematang Siantar. Nah, lalu bisa Anda Anda nggak dapat fisiknya ya, cuma difotokan orang ya? Iya, difotokan orang tua Bang, kebetulan di rumah. Iya Bang. Anda baik sekali ya. Biasanya orang kalau mau mangkir panggilan itu adalah alamatnya tidak sesuai gitu kan. Anda malah pengen dipanggil. Nah sekarang Anda mau dari mana, mau kemana? Saya Bang. Ya. Saya sudah tadi dari saya kasih tahu. Pokoknya sekarang malam ini sudah di Jakarta gitu. Anda nggak perlu kasih tahu dari mana kemana, tapi maksud saya, Bang. Anda sudah di Jakarta. Iya Bang, malam ini baru nyampe. Panggilannya baru Kamis. Iya, tapi besok kayaknya ke kantornya Bang Abraham Samad
berkumpul dengan para lawyer gitu Bang. Jam berapa? Besok jam 10 pagi sih Oke, rencananya Bang. sorry, saya seharusnya nggak saya tanyakan. Oke. Artinya Anda butuh persiapan sebelum ini ya? Untuk Iyalah Bang, masukan-masukan dari lawyer, para pengacara gitu Bang. Oke. Kalau dengar pemberitaannya Anda nggak sulit ya? Kalau saya baca di sini ya, Anda sama undangannya itu dimintain klarifikasi terhadap locus delicti. Kalau istilah locus delicti tahu kan ya? Iya, tempat ya Bang ya. Ya, locus Lokasi, delicti ya, tempat terjadinya perkara atau delik atau kejadian. Itu locus delictinya Jakarta Selatan. Lalu tempus delictinya 26 Maret 2025. Roy Suryo ya sama semua itu. Roy Suryo nggak ada jawab satu pun kecuali jawaban biodata. Karena dianggapnya tidak relevan semua itu. Iya Bang, kan saya juga nggak ada di TKP kan tanggal 26 Maret itu. Iya, Anda di mana? Saya lagi tidur-tiduran, mancing-mancing gitu Bang. Di Bali J sana? Iya. Nggak, maksud saya kan kalau Anda punya alibi yang lebih kuat, ya kan? Anda bisa katakan saya nggak di Jakarta pada tanggal sekian. Tapi kalau Anda di Jakarta, memang Bang nggak di Jakarta, memang nggak di Jakarta sama sekali. Artinya ya kelihatannya pemanggilan Anda formalitas saja itu, yang penting udah dipanggil duluan kan? Kan setelah tanggal 15 April itu. Ya kan dari UGM baru saya setelah itu ke Jakarta kan Bang, setelah 15 April itu. Setelah dari UGM itu Bang. Iya. Jadi ini kan tanggal ini tanggal 26 Maret ya. Berarti 26 Maret Anda nggak di Jakarta ya? Iya Bang. Oke, baru 15 April ke Jakartanya ya. Setelah 15 April lah itu Bang, mungkin tanggal 20-an ya, seminggu setelah. Karena itu jauh-jauh Anda ngapain ya? Kasihan juga itu. Ongkos sendiri nggak dibayarin kan? Sendiri Bang. Saya senang dengan Anda ya. Walaupun di pingpong gitu dengan panggilan seperti ini, tapi senyum aja, ketawa-ketawa aja. Kan ini resiko yang sudah dikalkulasi juga lah Bang. Dengan mengungkapkan kajian ilmiah kita pasti ada pihak yang tidak senang gitu. Bahkan tadi dia ini saya nonton juga pengacaranya Pak Jokowi Yaakob Hasibuan dengan Pak Roy udah mulai membantah kan mereka bahwa ini kan analog, artinya bukan digital gitu. Kenapa dilakukan analisis forensik digital gitu loh Bang? Tadi di iNews saya tonton gitu. Sementara analognya nggak mau disebutkan, nggak mau dikeluarkan. Analognya ya lembar pengesahan skripsi itu kan Bang, yang kita foto. Oh iya. Maksudnya maksudnya tidak mau diserahkan untuk diperiksa kan? Iya. Gimana Bang, kita mendapatkan analognya kan? Sebenarnya semua dari analog kan Bang, makanya ada proses konversi dari analog ke digital. Nah dari hasil digitalisasi tersebut baru dianalisa patternnya. Kan digital forensik itu kan bicara tentang pola. Makanya berawal lahir dari ilmu pattern recognition ya, pengenalan pola kan Bang. Nah pola itu kan pola digital yang bisa dianalisa, diperbesar, dianalisa sebaran warnanya dan lain-lain. Kalau alasan analog nggak bisa dianalisa secara digital forensik, bagaimana dengan sidik jari kita? Itu kan analog. I see. Nah, kan analog itu dikonversi menjadi digital baru diidentifikasi dengan teknik bifurcation namanya, membaca cabang-cabang di dalam. Sama dengan muka kita ya. Iya Bang, mata juga. Iya, kan, setelah didigitalkan baru kemudian dianalisis ya kan? Iya Bang, biometrik itu kan dari analog, dari wajah kita. Nah, analog itu dikonversi menjadi digital, menjadi gambar digital, baru ditelaah, dianalisa
patternnya kan semua bicara tentang pola kan bang. Begitu bang, itu gampang sekali sih dibantah kalau itu. Iya sih ya. Nah ini bagaimana dengan ini ada temuan baru ya yang saya dapatkan, yaitu ini lebih ringan nih dibandingkan Anda. Kalau Anda kan jauh lebih sulit karena perlu pendidikan khusus. Kalau ini lebih ringan nih, cuma sekedar image comparison, perbandingan gambar doang. Jadi yang 3 ijazah itu yang ada satu-satu. Yang analisis blanko itu bang. Iya. Itu dengan image comparison saja, perbandingan image atau gambar itu terlihat tuh. Ada dari 3 itu 2 sama, 1 berbeda. Gitu. Iya. Tapi itu juga sama kan bang, bicara tentang pattern ya kan, pola. Iya. Bagi mereka yang sudah menguasai jenis-jenis blanko, tentu patternnya itu, polanya dari setiap blanko itu kan mereka sangat sensitif. Itu yang dikenali juga. Sama-sama bicara pattern recognition juga kan bang. Setelah didigitalkan, diamati. Kalau saya sebaran dari intensitas red ya, kanal red pada lintasan lintasan stempel merah itu kok nggak ada di ijazah hitam dari ijazah yang diupload oleh kader PSI Dian Sandi itu kan sama aja itu bang. Cuma mungkin kalau yang blanko itu dia karena pengalaman di analog sudah kuat, paham, maka dibandingkan patternnya layer demi layer dari blanko tersebut dia akan lebih sensitif bang. Itu bang. Jadi dan blanko itu dasar untuk mencetak sesuatu kan? Iya bang. Kalau lain dia plat ya, blanko itu kan dihasilkan dari plat ya. Iya bang. Platnya berbeda, maka blankonya pasti berbeda, nggak mungkin sama persis. Berbeda gitu loh bang. Yang abang kirim tadi, abang kan ngirimkan tadi kan? Iya. Posisi apa tadi? Huruf apa namanya? Huruf A. itu kan bang ya? Iya, huruf NA A itu kan berbeda. Iya, NA. Posisinya, letaknya terhadap logo UGM-nya. Berarti kan dia kesimpulannya dia menggunakan blanko yang berbeda. Master fontnya, master apa itu bang istilahnya? Plat. Master platnya yang berbeda karena letak dari huruf-huruf itu relatif terhadap logo UGM itu kan berbeda kan bang. Nah di situ itu juga bagus juga analisanya bagi saya gitu bang. Oke. Bagus itu, mantap. Jadi ini ada orang sok tahu nih, Green Cawang. Refli Harun, demi konten kok membongkar strategi dan memojokkan Rismond. Anda merasa saya pojokkan? Ini orang ini salah persepsi bang. Sok tahu dia ya kan. Rasanya kita bahagia aja ya kan. Bahagia aja bang. Iya. Yang penting kan kajian ilmiah. Ya. Kalau output dari kajian ilmiah itu yang membuat orang sakit hati, dihinakan, itu kan persepsi dia, gitu loh bang. Kita tidak bisa menyetir persepsi orang, gitu bang. Yang bisa dilakukan adalah Anda menguji secara digital forensik bahannya. Hasilnya membuat orang bahagia atau tidak itu urusan dia. Iya, kalau bisa disetir berarti bukan kajian ilmiah dong bang. Sebenarnya kalau kita hidup mau bahagia gampang. Kita puji aja semua orang ya, pemimpin tuh nggak ada orang marah. Distorsikan saja output dari kajian ilmiah saya untuk menyenangkan Pak Jokowi. Apa sih susahnya? Iya. Gitu. Atau konten tetapi saya kan kita harus jujur kan saya upayakan untuk menyenangkan semua kekuasaan. Pasti berkuasa terus kita. Iya bang. Tapi kan di setiap generasi harus ada orang-orang yang kritis begitu, walaupun men-challenge kekuasaan kan bang. Ya inilah kita lah bagian dari itu gitu loh bang. Karena itu udah sejarah umat manusia kan. Orang kemudian ada yang menjadi bagian dari kekuasaan, ada yang men-challenge kekuasaan. Ya, seperti Musa kan terhadap Fir'aun kan. Gitu. Iya bang. Gitu. Bro, saya mau telepon Hozinuddin ya. Saya mau bicara mengenai aspek hukum soal saksi tadi. Ada yang ingin Anda sampaikan? Atau doa atau apa gitu?
Ya besok mudah-mudahan bisa bertemu dengan Bang Kozinudin di kantor ASA Abraham Samad Simatupang. Ya saya kan nggak paham ini Bang, yang saya paham kan terminologi kajian ilmiah saya paham detil. Tetapi untuk arah hukumnya, bagaimana saya harus menjawab, saya kira besok saya perlu masukan-masukan gitu Bang, supaya tidak tergelincir gitu Bang. Tidak tergelincir dan menggelincirkan teman. Iya. Oke bro, makasih banyak bro ya. Oke Bang ya, sehat-sehat selalu Bang. Oke, amin. Salam buat istri. Bang. Istri ada di samping biasanya. Iya Bang, ikut juga malam ini, baru nyampe. Oke, terima kasih bro. Iya Bang, makasih Bang. Selamat malam. Kita hubungi Hozinuddin ya, sobat era sekalian. Hozinuddin. Oke. Coba kita hubungin. Tadi kita hubungin Rismon sebentar dan kita sekarang hubungin Hozinuddin untuk mengetahui bagaimana perkembangan soal ini ya. Karena Hozinuddin tentu paham dari sisi hukumnya, terutama kejadian ini bisa mengembalikan ijazah itu ya, setelah sebelumnya dititipkan ke Bareskrim Mabespori. Ini mudah-mudahan, jadi saudara sekalian, itu Rismon ya, orangnya ringan ya. Saya tidak tahu di dalam pikirannya seperti apa. Karena justru ketika dia tidak paham soal hukum, maka dia merasa ringan. Karena dia hanya bro, assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Oke, tadi saya sudah tersambung dengan Rismon. Seperti biasanya kan, orang itu lugu, ketawa ya. Padahal alamatnya salah pun, kemudian disuruhnya ke alamat yang benar panggilannya. Ternyata dia memang dapat 2 panggilan tapi di amplop yang sama. Jangan-jangan nggak tahu kita baru dibuat atau apa, itu soal lain ya. Tapi yang jelas dia mendapatkan itu dari WA orang tuanya. Jadi surat itu dikirim ke alamat dia di Bali G dan dia mendapatkan WA-nya dan dia ke Jakarta. Sekarang sudah di Jakarta. Oke, bro. Apa tanggapan Anda soal pemanggilan klien Anda ya? Respon yang jelas-jelas tidak ada di lokus dan tempus deliktinya Jakarta Selatan 26 Maret 2025 itu satu. Yang kedua, ada 2 panggilan dalam satu amplop, satu untuk panggilan tanggal kemarin tanggal 15, satunya lagi untuk panggilan tanggal 22. Dan nanti saya pengen tanya Anda mengenai kejadian hari ini soal Jokowi datang diklarifikasi 1 jam, 22 pertanyaan dan bawa balik ijazahnya. Silakan. Ya, yang pertama tentu kita sangat menyayangkan ya, kan proses hukum yang benar itu akan memberikan keyakinan kepada publik bahwa ujungnya akan benar. Saya setuju dengan prinsip administrasi. Ya, prosedur dan substansi itu sama-sama harus diperhatikan. Jangan hanya bernarasi bahwa substansinya yang penting tapi prosedurnya tidak diindahkan. Dan kalau kita bicara tentang prosedur dalam menegakkan hukum pidana itu kan ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam konteks pemanggilan itu kan jelas ada pasal 112 dan 227 yang di situ kita dapat penjelasan tentang apa sih panggilan patut itu. Panggilan patut itu disampaikan langsung kepada yang menerima dan kemudian diberikan juga langsung oleh petugasnya. Nah, dan kalau itu diterima ditandatangani, kalau tidak menerima pun nggak apa-apa, yang penting nyampe dan kemudian dia beri alasan kenapa tidak menerima begitu. Tapi memang dalam proses yang tidak equal ini kami sendiri mengeluhkan karena nomenklatur undangan klarifikasi itu kan sebenarnya tidak dikenal dalam KUHP. Karena apa? Karena KUHP itu yang ada adalah panggilan. Cuman sekali lagi meskipun materi judulnya itu undangan klarifikasi, sejatinya
isinya adalah untuk dipanggil untuk diambil keterangannya sebagai saksi gitu loh. Jadi memang sebenarnya ini panggilan saksi gitu loh, karena substansi yang akan diperiksa itu terkait mengambil keterangan sebagai saksi gitu. Jadi ini yang dan memang ada BAK-nya ya, katanya berita acara klarifikasi gitu. Berita acara saksi kalau dalam prosesnya yang kemarin juga begitu. Jadi tidak ada kemudian berita acara klarifikasi, berita acara pemeriksaan sebagai saksi. Sebenarnya begitu. Itu satu hal. Yang kedua, tentang kebijakan apakah mau memenuhi atau tidak, itu kan sebenarnya subjektif ya. Subjektif artinya kembali kepada klien, dalam hal ini Pak Rizpon. Pak Rizpon datang ke Jakarta, tentu punya kebijakan subjektif akan memenuhi panggilan itu. Namun tentu saja akan didiskusikan dengan tim. Tapi yang penting Pak Rizpon ke Jakarta, yang paling penting adalah memang kami besok itu ada agenda, Bang. Oke. Besok kita mau mengadukan proses pidana ini ke Komnas HAM yang kami nilai ada dugaan pelanggaran HAM. Oh, pukul berapa Anda mau ke Komnas HAM? Pukul berapa? Rencana jam 1:30 kita di Komnas HAM. I see. Oke. Jadi besok Bung Roy Suryo, Dr. Tifa, Pak Rizmon, Pak Rizal Fadila yang kami dampingi bersama sejumlah aktivis yang ada dari Aliansi Rakyat Menggugat yang dipimpin Bu Menlu, itu nanti akan ke sana ke Komnas HAM untuk mengadu. Dan mudah-mudahan bisa juga diterima oleh komisionernya, Bang. Ada yang coba menghubungi agar bisa diterima komisioner. I see. Tapi sekali lagi ya, untuk menghadiri itu menjadi opsi juga. Tapi memang belum kita bahas. Nanti kita lihatlah, Bang, karena baru hari ini juga nyampe dan besok rencana kita ketemu. Begitu. Oke. Itu soal ini ya, soal Rizmon. Nah, sekarang kita masuk bagaimana yang terkait dengan kemarin hari ini ya, Jokowi datang diklarifikasi, ada 22 pertanyaan, entah apa namanya klarifikasi, 22 pertanyaan di Bareskrim, 1 jam saja ya, seperti lagu, dan kemudian ijazahnya bawa pulang. Ya kira-kira begitu. Silakan. Ya, jelas ini satu tindakan yang menunjukkan adanya disparitas atau perlakuan yang berbeda terhadap subjek berbeda. Maksudnya adalah klien kami dalam pemeriksaan itu ada yang dari jam 10 sampai jam 11 malam. Berapa jam? Hitung saja. Ada yang bilang 13 jam itu. Betul. Yang paling singkat itu Pak Roy jam 10 sampai jam 2 atau jam setengah 3. Tapi meskipun begitu tetap saja ya panjang, tidak hanya 1 jam. Nah memang kemudian kami bertanya, pertanyaannya apa saja itu dan jawabannya apa saja. Kalau ternyata jawabannya seperti ada yang beredar di sosial media, yuk enggak tahu kok tanya saya, misalkan jawabannya tinggal copy paste, itu ya mungkin saja sih, kurang dari 1 jam pun bisa. Tapi yang penting adalah yang prinsip. Saya kira ini adalah bagian satu strategi yang kami baca, ini cara untuk menyelamatkan ijazah Saudara Jokowi dengan melegitimasinya melalui proses di Bareskrim dengan produk akhir bahwa nanti Bareskrim akan menyatakan ijazah ini asli, kasus di Bareskrim tentang dugaan ijazah palsu dihentikan, dan proses itu akan digunakan untuk mempersoalkan klien kami di Polda Metro Jaya yang memang dituduh mencemarkan dan mengedarkan fitnah begitu. Tadi saya kebetulan dari Ainis, Bang, kami juga sudah persoalkan hal itu, termasuk adanya penyelundupan pasal-pasal yang tidak relevan kalau itu kaitannya dengan delik aduan ya, yakni pasal 35 dan 32 itu tidak masuk delik aduan. Tapi kenapa kok ada selundupan pasal itu? Dan tadi dari pihak lawyer Pak Jokowi, dari pihak mereka lah pendukungnya tidak bisa menjawab gitu loh. Artinya memang mereka tidak bisa membantah kalau mereka katakan itu ada delik umum. Kenapa baru sekarang? Artinya ada pembiaran dari polisi kalau ada delik umumnya. Kalau itu delik aduan, kenapa ya diboncengkan delik umum dalam pengaduan itu? Nah makanya tadi tidak ada yang membantah, baik kuasa hukum Jokowi, dari penasehat Kapolri Pak Arianto, juga dari
apa tadi satu persatu dari Sandi ya anak kader PSI itu. Artinya ini makin mengkonfirmasi bahwa ada desain kriminalisasi kepada klien kami, itu yang kami tidak terima. Prosesnya tidak fair. Nah, kalau prosesnya sudah tidak fair, bagaimana kita mau berharap ada keadilan dari ujung peristiwa atau proses ini, begitu Bang? Tapi nanti orang mengatakan, Anda playing victim duluan, kok belum apa-apa sudah begitu, seperti Teddy Gusnaldi apa ya? Wah, ini ujungnya pasti bilang begitu, tidak fair, tidak apa dan lain sebagainya. Gimana? Enggak, kan itu bisa kita indra, bisa kita ukur secara objektif berdasarkan dua hal. Pertama, parameter undang-undang. Ya. Dengan klarifikasi itu kan tidak diatur dalam KUHP, itu saja sudah bermasalah. Kedua, ada pembedaan perlakuan, disparitas antara penanganan kasus di Bareskrim dengan di Polda. Di Bareskrim itu sebelum ada laporan Jokowi masuk ke Polda, itu nggak pernah dilirik, nggak pernah dikerjain. Hanya dumas di arsip. Tapi begitu 30 April 2025 Saudara Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya, tiba-tiba nih barang cepat ya, sampai ada ada proses penyerahan ijazah. Padahal ijazah itu harusnya disita Polda Metro Jaya saat Jokowi mengadukan dia merasa dicemarkan. Kenapa? Kalau dia merasa dicemarkan, berarti dia harus membuktikan ijazahnya asli. Dan untuk membuktikan ijazah asli, ijazah itu harus diserahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya dan disita. Jadi proses uji labnya itu oleh Polda Metro Jaya, bukan pada proses yang di Bareskrim, yang itu pun baru dumas. Karena di Polda Metro Jaya itu sudah keluar LP Pro Justisia. Nah, kalau yang di Bareskrim itu kan baru dumas. Begitu, Bang. Oke, jadi apa yang Anda harapkan dari pemeriksaan yang sudah berlangsung baik di Polda Metro Jaya maupun di Bareskrim? Saya berharap transparan, terbuka dan adil, tidak dipilah-pilah, pilih-pilih dan kemudian ada rencana jahat untuk nyari-nyari kesalahan. Misalnya saat para pihak ini ya, dari klien kami juga sejumlah saksi diklarifikasi, itu kan tidak disebutkan siapa terlapornya dan peristiwa apa yang dipersoalkan. Seperti belanja informasi, cari-cari dulu, kumpulin, nanti baru dikonstruksi dari keterangan orang saksi yang diklarifikasi, apa ya yang bisa masuk pasal ini, unsur pasal ini. Kan jahat seperti itu. Harusnya kan kalau memang persoalan ijazah palsu, langsung ditunjukkan ijazah asli. Saudara diduga melakukan pencemaran, karena itu saudara diperiksa dalam perkara ini, atau ada peristiwa pencemaran karena ijazah diduga palsu. Nah, kemudian ditunjukkanlah ijazah asli ini kepada orang terperiksa. Nah, baru dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan lanjut. Ini kan tidak demikian. Apalagi dalam konteks Pak Roy Suryo dan Dr. Tipa itu. Halo? Wah, seperti ini dasar undangan klarifikasi. Begitu, Bang. Oke, tadi sorry diulangi lagi karena reconnecting. Apalagi Roy Suryo dan Dr. Tifa gimana? Ya, apalagi Roy Suryo dan Dr. Tifa itu diberikan pertanyaan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak ada relevansinya dengan apa yang dilaporkan oleh pelapor, yakni dia mengeluh peristiwa di 26 Maret 2026 di Jakarta Selatan. Nggak hadir di peristiwa ini. Oke. Nggak hadir, jadi ya nggak perlu menjawab, karena di dalam pasal 1 ayat 26 angka 26 kuhap itu kan saksi harus yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Kalau tidak melihat, mendengar dan mengalami, ya nanti keterangan palsu. Nah, itu yang kemudian klien kami tidak atau keberatan untuk menjawab sejumlah peristiwa yang tidak diketahuinya. Begitu. Bro, ada satu hal yang menarik ya. Kalau kita lihat di Bareskrim ini kan lakon utamanya kan Jokowi, karena yang diduga memalsukan dokumen dia kan dilaporkan oleh TPUA melalui Egy Sujana. Dan banyak sekali kan kejadian-kejadian yang bisa diklarifikasi, Kasmujo misalnya kan. Kemudian ijazah itu pakai OE atau kemudian macam-macam lah, karena sedikit banyak dia pasti tahu kan ya, dan yang tidak bisa mengelak soal kenapa dia bilang Kasmujo dosen pembimbingnya kan misalnya. Tapi dengan 1 jam itu ya, kan bayangan kita kan 1 jam termasuk memeriksa ketikannya kan, apakah memang sudah oke semua. Menurut Anda masuk akal nggak ya dengan 22 pertanyaan? Dan kemudian apakah polisi tidak mengupayakan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari Jokowi yang patut diduga tahu betul soal ijazah palsu dan tidak palsu ini? Semestinya kan proses klarifikasi itu tidak terjadi di Bareskrim, Bang.
Itu di Polda Metro Jaya. Karena di Polda Metro Jaya itu Jokowi melaporkan orang yang mengatakan ijazah palsu itu sebagai fitnah, sebagai pencemaran. Maka polisi harusnya mengklarifikasi dulu kepada pelapor, baik Jokowi, ijazahnya, juga otoritas yang mengeluarkan ijazah, untuk memastikan bahwa pelapor punya legal standing dan benar dirinya punya ijazah asli, sehingga orang yang menyatakan ijazah palsu itu sebuah fitnah atau pencemaran. Nah, lucunya proses itu tidak dilakukan di Polda Metro Jaya, justru ditarik ke Barreskrim Mabes Polri. Sementara di Barreskrim itu belum muncul tindakan pro justisia, belum ada nomor perkara, belum ada nomor LP, baru laporan informasi. Jadi kan kita bisa baca, oh ternyata itu hanya cara untuk melegitimasi ijazah itu asli sekaligus menghentikan aduan masyarakat terkait dugaan ijazah palsu di Barreskrim. Setelah itu ya akan digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang ada di Polda Metro Jaya. Sementara ada jawaban sederhana yang bisa diambil, yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan persoalan ini, yakni dengan menunjukkan ijazahnya. Sederhana lah ya. Ini nggak diambil, kan orang menjadi yakin, oh kalau barang asli ngapain disembunyiin, berarti barang itu kan palsu. Dan keyakinan publik terhadap hal ini kan nggak bisa disalahkan, Bang. Iya. Jadi kita punya ijazah, saya aja kalau ditanya ijazah aslimu mana, tunjukkan, saya tunjukin aja. Ya kalau kita lihat misalnya teman-teman Pak Jokowi kan, untuk membela Jokowi dia tunjukkan ijazahnya kan. Misalnya yang baru-baru ini Andi Pramaria gitu ya. Tapi Jokowi makanya kan aneh, teman-temannya sibuk menunjukkan ijazah masing-masing, kenapa Jokowi tidak mengadopsi cara yang sama seperti temannya dengan menunjukkan ijazahnya? Kan keliru menyatakan kalau ijazah kita asli berarti ijazah kawan kita asli, kalau ijazah kita dianggap palsu berarti punya kawan kita juga palsu. Enggak begitu caranya. Yang diduga ijazah itu palsu. Tapi ya. Anda sudah terima belum? Sudah nonton belum itu yang misteri guest saya ya? Tamu misterius saya yang membandingkan antara 3 ijazah 1115, 1117 dan 1120. Dan ternyata kesimpulannya 1115 dan 1117 itu identik. Tapi 1115 tidak identik dengan 1120. 1117 tidak identik dengan 1120. Dan seperti kita ketahui bahwa 1120 itu ijazah yang diduga milik Jokowi yang disebarkan oleh Dian Sandi. Saya nggak mau masuk lagi ke perdebatan itu, Bang. Nanti kalau sudah kita hampir sampai pada kesimpulan didelegitimasi. Itu sumbernya dari mana? Itu kan hanya digital. Ijazah kan bentuknya bukan digital. Nah, justru hari ini kita tarik pada substansi perdebatan, yakni terkait ijazah itu sendiri. Fisiknya dulu muncul, baru kita diskusi tentang apakah fisik itu asli atau tidak gitu loh. Nah, kita ini kan diminta untuk percaya prosesnya itu ada dilakukan oleh Polri, sementara kita tidak pernah ditunjukkan oleh Polri. Hari ini kan menjadi problem, masyarakat itu tidak mempersoalkan teknologi yang dimiliki Polri ya, tetapi kredibilitas, reputasi, ya, netralitas, atau katakanlah ya, apakah ada atau tidak intervensi saudara Joko Widodo terhadap Polri. Nah, kesimpulan dari presiden yang selama ini terjadi kan kita tahu Listio Sigit itu ditunjuk oleh Jokowi, sejumlah kasus yang terkait Jokowi, polisi bergerak cepat, semua yang mengkritik Jokowi ya kalau di medsos itu dijadikan delik gitu loh. Artinya kalau nanti publik tidak percaya hasil tes lab itu, jangan salahkan publik, harusnya ini menjadi evaluasi bagi Polri. Makanya Bang, sejak awal kan saya sudah menyampaikan pandangan dari tim hukum kami agar dalam proses pengetesan itu dilibatkan banyak pihak, banyak unsur agar transparan, kredibel dan akuntabel, dan setelah itu tidak ada alasan pihak-pihak tadi menolak hasilnya. Kalau hari ini kita menolak hasilnya, wajar Bang, orang kita nggak ngelihat barangnya. Jadi apa yang dikatakan pendukung Jokowi dalam banyak kesempatan bahwa udah jelas kok asli ini dan tapi dia juga nggak lihat juga mereka. Jadi kita ini seperti meributkan gajah ya, seorang buta yang meributkan gajah, pegang buntut bilang gajah kecil, pegang telinga gajah gede dan lain sebagainya. Tetapi menurut Anda terakhir ya, kenapa Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya? Padahal di depan wartawan dia bawa ijazah tuh tadi. Kan dia bilang, Pak bisa tunjukkan ijazahnya. Nanti katanya di pengadilan, sampai ketawa dulu, hahaha. Di pengadilan atas perintah hakim katanya. Gitu. Ada dua analisa Bang. Iya. Terkait hal itu. Yang pertama, memang barang ini tidak ada. Kalau barang ini tidak ada, bagaimana bisa ditunjukkan? Kalau ditunjukkan baru malah ketahuan bahwa barang itu palsu.
Ini logika yang umum diterima oleh masyarakat seperti ini. Ya. Logika yang kedua, Jokowi itu jahat. Kenapa jahat? Barang itu ada, tapi dia sengaja mempermainkan rakyat, memperkainkan banyak rakyat, banyak orang, perdebatan tidak selesai, begitu di ujung baru dikeluarkan barang itu. Padahal rakyat udah kadung terbelah sedemikian rupa. Jadi dua-duanya menurut saya ini bermasalah. Karena itu kalau hari ini tidak ya segera dikeluarkan ijazah itu oleh Jokowi, ada dua kemungkinan. Satu, ijazah itu gak ada. Kedua, Jokowi jahat mengadu domba anak bangsa. Begitu. Oke, silakan kalau mau closing statement. Saya kira cukup Bang, itu dulu, saya baru pulang, jadi selamat malam saja pada seluruh pemirsa RH Channel, demikian. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nih Hosinuddin capek ya. Jadi dia agak tinggi kan ini ya. Wajar saja sebenarnya sekalian karena seharian ini dia ngurus Charlie Chandra ya yang dikriminalisasi klien dia, tapi gini loh. Klien itu dalam pengertian betul-betul mereka itu mengerjakan sesuatu itu dengan free of charge semua. Rata-rata mereka keluar biaya sendiri dan lain sebagainya. Ya sesama aktivis saja ya. Kita juga kalau kemana-mana mana ada yang membiayai kan. Kita membiayai diri kita sendiri. Bedalah dengan orang-orang yang nempel dengan kekuasaan. Oh kami juga gratis. Iya tapi kan ada efeknya kan. Yang bapaknya jadi menteri dan lain sebagainya. Yang jadi komisaris dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian sekali lagi ya. Kalau kita bisa simpulkan. Udahlah susah banget Pak. Kalau memang Bapak mantan negarawan. Ya tunjukkan saja ijazahnya. Ini kan the rights to know. Kan gak mungkin kita kemudian mau win-win solution tapi ijazah gak mau ditunjukkan. Tapi orang mau dipenjarakan kan aneh. Lalu pendukung-pendukung ribut ya kan macam-macam lah. Mereka macam-macam menyerang ya. Padahal problemnya ijazah tidak pernah ditunjukkan. Lalu dikatakan dibenarkan UGM. UGM sudah membenarkan. Yang dibenarkan itu yang mana? Ijazah yang mana yang dibenarkan? Ijazah yang Dian Sandi? Ijazah yang mana? Kalau ijazah yang Dian Sandi sudah diuji secara digital forensik oleh Rismond dan Roy Suryo. Itu tidak identik. Tidak original. Itu masalahnya. Begitu ya saudara sekalian. Ya mudah-mudahan lah bermanfaat ya.